Hello and welcome. We are back in Bravo Iwan. I'm Ahmad Sidirwan. Let's talk about football again. This time, post the tragedy of Kanjuruhan, what has been happening? We present to you in the last episode the announcement made by the fact-finding team or TGIPF that was formed by President Joko Widodo, and post the conclusion that they've done a set of recommendations that you have all known about it. Kita bersama-sama kali ini dalam episode mengenai sepak bola setelah tragedi Kanjuruhan dan setelah pengumuman yang disampaikan oleh TGIPF ketika usai menyampaikan laporan dan rekomendasi mereka kepada Presiden Jokowi, maka kita telah tahu beberapa perkembangan terbaru, yaitu antara lain terkait dengan rekomendasi TGIPF untuk PSSI bahwa Ketum dan Esko PSSI diminta untuk mengundurkan diri atas dasar pertimbangan moral. Kemudian juga TGIPF juga menyampaikan rekomendasi agar segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa PSSI. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang anggota TGIPF, yaitu Bapak Akmal Marhali, seorang pegiat sepak bola yang Anda kenal luas. Saya ikuti sangat dekat semua aktivitas beliau sejak masih aktif di sepak bola, kemudian aktif dalam organisasi beliau atau katakanlah istilah saya movement, yaitu Save Our Soccer yang luar biasa. Dan Pak Akmal Marhali adalah anggota TGIPF, salah seorang dari 13 anggota TGIPF yang telah merampungkan tugasnya dan telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya sebagaimana disampaikan tadi di depan. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pak Akmal Marhali. Pak Akmal Marhali, yang pertama dan utama kami ingin menyampaikan luar biasa ini, selamat sudah merampungkan tugas di TGIPF. Setelah berapa hari tugas ya akhirnya rampung itu Pak? 2 minggu. 2 minggu persis. Iya. Padahal target atau sesuai dengan katakanlah janji TGIPF kepada Presiden Jokowi itu 3 minggu ya? 3 minggu. Jadi seminggu lebih cepat ini. Betul, dan ini memang kita apresiasi kepada teman-teman rekan satu tim yang kerja memang luar biasa, pagi sore siang malam mengumpulkan data primer, data sekunder, data tersier, kemudian juga mengumpulkan informasi, data-data kualitatif, kuantitatif, semua dikumpulkan dalam bentuk yang sangat konkret dan nyata gitu kan, sehingga kemudian kita bisa mempelajari kasus ini secara komprehensif, secara tegas, kemudian secara transparan, karena tidak ada yang tutup-tutupi. 32 CCTV di Stadion Kanjuruhan kita ambil semua dan kita tonton semuanya gitu. Jadi kalau di antara tim pencari fakta yang ada di lapangan semuanya, bisa jadi kita yang paling komplit untuk mendapatkan data itu, sehingga kemudian kita bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang ya secara umum sangat-sangat jelas gitu dan sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tinggal bagaimana rekomendasi ini bisa dijalankan, kan itu yang paling penting. Nah, ini menjadi tugas bersama seluruh stakeholder sepak bola, termasuk juga masyarakat Indonesia, untuk mengawal ini bisa dijalankan oleh pemerintah. Kembali tadi Pak, ini luar biasa. Tugas yang dirampungkan dalam waktu, menurut hemat saya, sangat singkat ini Pak Akmal. Oleh ke-13 anggota, kan 13 orang anggota TGIPF, termasuk seorang Pak Akmal Marhali. Dan bekerja siang malam tadi, kita bisa bayangkan selesai dalam 2 minggu, padahal yang diuji atau diperiksa itu kan banyak sekali alat bukti, temuan-temuan fakta-fakta juga. Harus ada cross-check, double cross-check barangkali. 32 CCTV sendiri kan tidak mudah ya. Betul. Tapi dirampungkan dengan cepat. Lalu kalau boleh tahu bagaimana ya ketika itu di antara ke-13 anggota TGIPF, apakah selalu bersama-sama menguji satu temuan atau fakta, atau dibagi sistemnya bagaimana, kalau boleh sedikit tahu cerita? Yang pertama kan ketika kita kemudian ditetapkan sebagai anggota tim pencari fakta lewat sebuah Kepres nomor 19 tahun 2022, kita langsung melakukan rapat, kemudian di situ dibuat konstruksi hukumnya yang akan kita lakukan, termasuk di dalamnya perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik itu komunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian juga mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya menginvestigasi langsung ke lapangan terhadap
kasus tragedi Kanjuruhan ini. Kemudian kita buat pokja-pokja gitu. Jadi ada 13 orang semua berjalan sesuai pokja-pokjanya sehingga kemudian ini bisa diselesaikan atau dirampungkan dengan cepat. Jadi tidak seperti 13 orang datang ke satu tempat semua datang. Ini masing-masing punya tugas yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kalau kemarin dalam Pokja itu Pak Kemal ke bagian apa itu? Saya lebih kepada pasca kejadian. Pasca kejadian. Kemudian kita apa yang harus kita lakukan ke depan setelah kejadian ini. Misalnya menangani korban yang sudah meninggal kan sudah ditangani oleh pemerintah. Kemudian bagaimana yang luka-luka gitu kan. Yang kemudian mengalami cacat permanen, kemudian yang trauma, bagaimana trauma healingnya, kemudian bagaimana menangani psikososialnya. Ini yang penting. Kenapa? Karena ini tidak bisa hanya sehari 2 hari untuk trauma ini. Yang kita di masyarakat saja kemudian sudah muncul, jangan nonton bola, nanti ada gas air mata, nanti mati dan sebagainya. Kemudian kita temui masyarakat yang kemudian jadi korban tragedi Kanjuruhan, mereka ada yang agak susah untuk diajak bicara, mereka yang kemudian menghindar, sampai kemudian bahkan ada yang mengalami stres berat ya, yang yang sulit diajak komunikasi, bahkan seperti orang kehilangan ingatan dan sebagainya. Hal-hal yang semacam ini yang harus ditangani. Nah, karena itu kita rekomendasikan ke Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan-bantuan, kemudian Kementerian Kesehatan juga untuk memberikan pengobatan, perawat jalan dan sebagainya, agar korban-korban ini setidaknya bisa nyaman untuk menjalankan mengembalikan kesehatannya kembali secara normal dan bisa kembali beraktivitas di masyarakat. Jadi kita tekankan agar Kemensos, Kementerian Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat sampai mereka benar-benar pulih baik secara jasmani maupun rohani. Bagi saya pribadi sangat penting dan mendasar penanganan terhadap mereka korban yang ada 400 lebih sekarang, Bung ya, kalau korban total semuanya 712. Yang masih dirawat saat ini ada sekitar yang masih dirawat di rumah sakit ada 32. Yang masih dirawat di rumah sakit ya, yang meninggal dunia 132. Betul. Sisanya sekitar 549 orang mengalami atau menjalankan rawat jalan gitu kan. Dan semua mereka kan butuh penanganan tadi yang tadi Pak Mal katakan, termasuk trauma healing tadi kan. Betul. Ini kan sesuatu yang sangat serius maksud saya. Iya, ini sangat serius sekali karena ini merupakan tragedi pertama di Indonesia di mana sepak bola menelan korban sampai 132 orang meninggal dunia di waktu yang bersamaan. Artinya kalau di level dunia bahkan kita masuk nomor 2. Nomor satunya kan tragedi Estadio Nacional Disaster di Lima, Peru yang mengorbankan 328 orang. Ada 1961. Tapi kan itu zaman dulu gitu kan. Sekarang kan sudah sangat modern. Artinya ini yang terparah dibanding misalnya kalau dari jumlah korban memang Peru masih lebih banyak, tapi dari sisi modernitas kehidupan ini yang terbesar. Ini tidak terbayangkan terjadi di zaman kita kan gitu kan. Bahkan ada ungkapan dari FIFA termasuk oleh Presiden FIFA, susah kami pahami ini terjadi katanya. Ya betul. Bahkan Presiden FIFA mengatakan bahwa hari kejadian itu sebagai hari kelam sepak bola dunia, dan ini kita menjadi pembicaraan dunia bukan karena prestasi sepak bolanya, karena masalah-masalahnya gitu kan. Nah, ini harusnya menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan ke depan. Sepak bolanya dibenahi agar ke depan yang menjadi concern orang, perhatian orang prestasinya bukan masalahnya. Bung, jadi Pak Akmal Marhali, kita kan sudah baca dan terima kasih sudah diingatkan lagi mengenai isi dari laporan dan rekomendasi TGIPF yang jelas-jelas antara lain yang menjadi perhatian publik belakangan adalah terkait dengan PSSI. Tapi kan rasanya tidak itu saja masalah sepak bola kita Indonesia. Bagi seorang yang lama sekali menggeluti dan memperjuangkan sepak bola, apa sih yang mendasar yang harus diperbaiki sebelum dan pasca kerusuhan atau tragedi Kanjuruhan ini? Ya, ketika saya diminta atau di SK-kan menjadi anggota tim pencari fakta, saya sampaikan dalam rapat pertama tim pencari fakta bahwa pembentukan tim pencari fakta di sepak bola ini udah beberapa kali terjadi dan dilakukan, tidak ada hasilnya apa-apa gitu. Saya sampaikan kalau kemudian tim ini juga tidak akan menghasilkan apa-apa seperti yang kemarin-kemarin, lebih baik saya tidak ikut dalam tim
gabungan independen pencari fakta ini. Kenapa? Karena saya sudah frustasi dengan sepak bola Indonesia gitu kan. Problemnya sama berulang-ulang tapi tidak ada penyelesaian secara tuntas. Kemudian saya sampaikan bahwa akar masalah utama sepak bola kita ada di akarnya. Jadi kalau akarnya kemudian tidak dibenahi, maka akan selalu tumbuh masalah-masalah itu gitu. Makanya akarnya harus dicabut. Akarnya adalah ekosistem bola kita yang tidak sehat gitu kan. Kenapa? Yang pertama adalah masih banyak sistem atau regulasi yang tidak dijalankan dengan benar. Kemudian masih banyak misalnya indikasi-indikasi pengaturan hasil pertandingan, baik itu kaitan dengan match fixing, match acting, match setting. Kemudian juga ada indikasi juga banyak orang-orang yang di sepak bola kita lebih mementingkan kepentingan kelompok individu dan kelompok dibandingkan kepentingan sepak bolanya gitu. Banyak yang hidup dari penderitaan orang-orang di sepak bola gitu kan. Nah, sangat kompleks sekali permasalahannya sampai kemudian ada yang menggunakan rivalitas supporter, terbunuhnya orang di lapangan sepak bola sebagai aset bisnis. Ini kan bahaya dalam sebuah kehidupan bernegara. Kenapa? Karena bisa memunculkan konflik. Sampai segitu itu persoalannya. Betul, karena bisa rivalitas dan sebagainya. Misalnya The Jackmania dengan Boboto, Aremania dengan bonek dipelihara sedemikian rupa. Ini kan sangat bahaya buat buat stabilitas bangsa. Akan muncul konflik horizontal suatu waktu. Mungkin tidak di lapangan sepak bola, tapi di lingkaran atau di lingkungan masyarakat. Ketika ada orang pakai kaos The Jackmania datang ke Bandung misalnya, kemudian jadi saling melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum etika dan moral. Nah, ini yang kemudian harusnya ditangani dan dibenahi. Ditambah sebenarnya masalah kita pengurusnya kan itu saja bola kita gitu. Cuma ganti casing, artinya ganti ketua, tapi yang mengendalikan semuanya adalah tirani yang ada saat ini. Karena itu kalau mau benahi sepak bola kita ya potong satu generasi bola ini untuk kemudian memunculkan generasi baru yang lebih fresh, lebih progresif dan lebih mengedepankan prestasi dalam membangun sepak bolanya. Kesini dulu Bung, nanti sebelum kita kembali sedikit terkait dengan substansi dari rekomendasi TGPF atas tragedi Kanjuruhan. Khusus tadi concern Bung Akmal ini adalah ekosistem sepak bola yang katakanlah amburadul begitu betul. Dan memang sampai kapanpun kalau masih dibiarkan begitu tidak akan membawa sepak bola nasional maju. Betul. Sementara itu begitu ruwet, begitu kompleks, belum ada katakanlah kesadaran atau saling kesepahaman antara para stakeholders untuk potong generasi tadi. Iya. Lalu bagaimana kita memulainya? Nah itu dia sebagai contoh. Kira-kira? Sebagai contoh misalnya soal kasus meninggalnya supporter sepak bola ini bukan yang pertama. Sebelum kejadian Stadion Kanjuruhan ini, Save Our Soccer mencatat sejak 1994 sampai 2022 itu 86 orang meninggal. Karena sepak bola, karena kompetisi yang dijalankan oleh PSSI. Tapi dari 94 sampai 2022 tidak ada satupun kasus yang dipertanggungjawabkan secara hukum negara atau secara hukum positif, secara hukum pidana gitu. Semua selesai begitu saja, seminggu setelah kejadian hilang begitu saja, tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Jadi ini problem sebenarnya. Sampai kemudian sekarang negara turun tangan terhadap kasus ini. Masa kita harus menunggu 132 orang meninggal baru kita kemudian tergerak untuk melakukan perubahan. Ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan buat kondisi sepak bola kita. Jadi harus dari mana pembenahan sepak bola kita dilakukan? Ya harus dari pengurusnya. Karena pengurus ini kan akan jadi teladan buat anggota-anggotanya gitu. Ketika pengurusnya tidak mampu menjalankan roda organisasi ini dengan baik, ya seyogianya dan sejatinya lebih baik berikan kesempatan kepada mereka yang punya potensi untuk memperbaiki. Tapi statuta PSSI-nya kan melindungi itu semua. Salah satunya misalnya siapa yang mau mencalonkan diri jadi pengurus PSSI atau EXO, ketua umum dan komite eksekutif, syaratnya harus 5 tahun aktif berturut-turut di sepak bola. Sehingga kemudian orang-orang yang di luar itu tidak bisa masuk. Padahal bisa jadi mereka orang kunci, yang di luar yang di luar sepak bola itu justru yang punya pemikiran maju untuk pembenahan sepak bola Indonesia. Nah, ini yang pertama kali harus direvisi. Jadi statuta PSSI ini harus direvisi soal terkait aturan harus 5 tahun terlibat di sepak bola baru bisa maju sebagai pengurus PSSI. Kenapa? Karena ini juga sebenarnya di lingkup mereka juga dipermainkan gitu kan, diatur sedemikian rupa. Orang yang misalnya tidak punya
koherasi atau hubungan baik dengan tirani yang ada, dipatahkan di komite pemilihan, tidak aktif 5 tahun, tidak bisa masuk, tidak bisa dibuang. Tapi orang yang kemudian akan membantu kepentingan tirani ini, walaupun tidak pernah aktif di sepak bola, administrasinya bisa dibuat bisa diatur sedemikian rupa sehingga dinyatakan sudah 5 tahun oleh komite pemilihan tadi, oleh KP. komite pemilihan sebagai contoh ya, contoh. Pak Iwan Bule kan kalau secara umum selama ini kan aktifnya di kepolisian gitu. Betul. Kan. Kapan Pak Iwan Bule? Iya, kapan misalnya Pak Iwan Bule aktif di sepak bola kan? Betul. Tidak 5 tahun juga gitu. Tapi karena kemudian mungkin menurut tirani yang ada di dalamnya ini bisa membawa kepentingan mereka dan mengamankan posisi mereka, makanya kemudian dibuatlah syarat-syarat administratif yang kemudian meloloskan gitu kan. Nah ini problem-problem saya bukan cuma zaman Pak Edi Rahmayadi juga demikian gitu kan. Pengurus-pengurus PSSI juga yang lain demikian. Nah ini kan yang membuat sepak bola ini berputar di lingkaran masalah yang sama gitu. Nah ini yang menurut saya ke depan kalau kemudian mau dilakukan perubahan maka harus diubah benar-benar. Mulai pengurus tadi yang mulai dari statuta PSSI. Statuta gitu. Agar kemudian bisa menghasilkan misalnya kepengurusan lebih baik tadi atau lebih pas untuk mendukung sepak bola Indonesia yang baru. Nah kebetulan kan antara lain poin rekomendasi dari TGIPF itu adalah terkait dengan PSSI agar PSSI segera melaksanakan atau bahkan mempercepat KLB. Tentu saja kan semua orang bisa baca bahwa ini intinya kepengurusan PSSI sekarang ketumnya dan seluruh exco-nya sudah tidak katakanlah tidak punya legitimasi lagi kan, minimal secara moral begitu. Nah artinya barangkali ekspektasi harapan Bung Akmal tadi bisa terwujud lewat itu kan. Jadi mudah-mudahan akan ada PSSI yang baru dan mudah-mudahan dengan demikian ada statuta yang tadi kita sebenarnya ini bukan harapan saya tapi harapan masyarakat. Kalau dianggap harapan saya nanti dianggap saya ini punya kepentingan buat maju jadi pengurus PSSI gitu kan. Ini harapan berjuta-juta, puluhan juta penggemar sepak bola Indonesia dan masyarakat Indonesia, termasuk penggemar yang fanatik kayak saya ini. Kita harapnya begitu, terus terang saja. Betul. Jadi tapi kita juga hati-hati. Kenapa? Karena ada statuta FIFA yang memberikan garis lurus bahwa jangan sampai ada intervensi pihak lain karena PSSI atau organisasi sepak bola di bawah naungan FIFA itu punya rule tersendiri yang kita harus hormati. Dia punya lex sportiva, hukumnya khusus di keluarga mereka sendiri, football family. Karena itu kita tidak bisa melakukan intervensi lebih dalam kecuali menganjurkan dan menyarankan untuk pengurus PSSI yang ada saat ini mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral. Kenapa? Solus populi supreme lex exto, bahwa keselamatan nyawa manusia adalah adalah di atas segala-galanya gitu dalam kaitannya dengan hukum. Nah, moral inilah yang kemudian kita angkat untuk kemudian pengurus PSSI bisa sadar bahwa mereka harusnya bertanggung jawab terhadap kasus tragedi Kanjuruhan karena penyebab utama terjadinya kasus ini ya sepak bola ya di bawah naungan PSSI gitu kan. Nah, karena itu kemudian sebagai langkah ksatria misalnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita minta untuk mengundurkan diri. Untuk selanjutnya bola kan ada di tangan pemilik suara gitu, bukan di tangan tim pencari fakta. Tinggal bagaimana pemilik suara sebanyak 108 pemilik suara berdasarkan statuta PSSI itu bangun dari tidurnya untuk menyatakan bahwa kondisi sepak bola kita ini sangat darurat, siaga 1 bahkan gitu kan. Karena itu kita perlu benahi bersama-sama. Jadi masa depan sepak bola kita ini ada di tangan para pemilik suara. Bagaimana mereka mau menjalankan rekomendasi tim pencari fakta ini untuk menemukan figur-figur yang mampu memimpin PSSI dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang satria, dan cara-cara yang bertanggung jawab. Nah, dorongan ini hanya sebatas saran, tinggal bagaimana PSSI mau menjalankan atau tidak, atau pemilik suara ini mau menjalankan atau tidak, itu kan kembali ke mereka. Kita hanya bisa merekomendasikan itu untuk dijalankan. Pemerintah tidak bisa masuk terlalu dalam soal itu, nanti dianggap intervensi dan nanti ancamannya ban dan sebagainya, atau kita dikucilkan dari FIFA. Karena itu penting, saya sampaikan ke Pak Presiden dalam pertemuan kemarin ketika kita menyampaikan rekomendasi, ini momentum yang pas untuk melakukan reformasi bahkan revolusi sepak bola Indonesia. Apalagi Pak Presiden akan bertemu dengan Gianni Infantino pekan ini untuk kemudian membicarakan transformasi sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik.
dan bahkan FIFA akan membantu sepak bola Indonesia untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan. Karena itu Pak Presiden saya bilang bisa berkomunikasi dengan elegan bersama Gianni Infantino apa arahan-arahan beliau misalnya untuk kemudian perbaikan sepak bola Indonesia agar lebih baik dan tidak masuk dalam status melakukan intervensi terlalu dalam. Saat ini harus diakui bahwa FIFA membutuhkan Indonesia gitu, karena Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023 nanti. Dan sebenarnya FIFA berharap banget dengan Indonesia gitu. Kenapa? Kalau FIFA tidak berharap besar terhadap Indonesia, pastinya atas kasus Kanjuruhan ini kita sudah dihukum. Dan Pak Jokowi menyatakan itu, iya benar, harusnya kita dihukum 10 tahun atas tragedi Kanjuruhan. Ya saya sampaikan, kenapa kita tidak dihukum? Karena sudah ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah yang dilihat FIFA untuk membenahi atau setidaknya bertanggung jawab terhadap kasus Kanjuruhan ini dengan membentuk tim pencari fakta misalnya, kemudian juga menjatuhkan sanksi-sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terkait, meskipun belum semuanya bisa diberesi, tapi setidaknya sudah ada langkah-langkah progresif. Mungkin itu yang kemudian membuat Gianni Infantino bersama FIFA menangguhkan atau membatalkan rencana menghukum Indonesia, dan itu disampaikan dalam surat FIFA-nya ke Pak Presiden. Kemudian Pak Presiden menyampaikan, ya baik, nanti kita coba bicarakan dengan Gianni Infantino bagaimana kemudian sepak bola kita ini bukan cuma berevolusi tapi berevolusi. Itu keren sekali bahwa kalau bisa sepak bola Indonesia itu berevolusi, jadi reformasi total, dan kebetulan FIFA sedang sudah katakanlah komit untuk mengawal proses ini. Di sisi lain ada momentum ini kan Bung Akmal, bahwa pasca tragedi Kanjuruhan dengan semua problematika sepak bola kita yang sekarang ada ini sudah diungkap tadi, diuraikan oleh Bung Akmal. Momentum ini mestinya tidak boleh kita lewatkan begitu saja ya oleh seluruh stakeholder sepak bola ya. Betul, bahkan 132 orang yang meninggal penuh harap. Mereka mengorbankan jiwa raganya untuk sepak bola dan berharap pastinya ada perubahan. Mereka akan semakin sedih ketika mereka tidak lihat pengorbanan mereka kemudian tidak membuahkan apa-apa terhadap sepak bola Indonesia. Nah, ini artinya ini pesan moral yang harusnya ditanggap atau direspon dengan baik oleh para stakeholder sepak bola kita. Ada amanat besar dari 132 orang yang meninggal karena kasus sepak bola di Stadion Kanjuruhan, yang berharap benar terjadinya perubahan signifikan terhadap sepak bola kita. Karena itu ke depan kita berharap ini sebagai pijakan untuk membuat atau membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia yang bukan cuma mengindustri tapi juga berprestasi. Yang selanjutnya adalah yang diharapkan oleh kita semua ke depan, tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola gitu kan. Cukup kemudian 132 orang yang meninggal di Kanjuruhan sebagai pesan terakhirnya gitu kan. Nah, ini harusnya dilakukan langkah-langkah progresif ke depannya. Dan kita berharap PSSI melakukan ini semua, tapi kan sejauh ini PSSI tidak merespon apa-apa dan tidak melakukan apa-apa terhadap tragedi Kanjuruhan. Mereka hanya berpikir kapan kompetisi akan kembali dimulai. Dalam jumpa pers terakhir kan PSSI menyatakan kita akan mulai kembali kick off pada 25 dan 26 November. Tapi PSSI tidak pernah membuat rumusan-rumusan, solusi-solusi terhadap kasus yang terjadi saat ini. Bahkan terkesan lepas tangan. Ini kan ironi, tidak ada sense of crisis, tidak ada sense of responsibility yang dilakukan oleh pengurus PSSI, dan mereka menganggap sepertinya Business as usual ya. Iya, bisnis usual, dan mereka menganggap sepertinya korban nyawa itu biasa di sepak bola. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Karena itu ini penting tentunya pesan ini disampaikan kepada seluruh pecinta sepak bola di Indonesia bahwa ada masalah di PSSI yang harus dibenahi sama-sama. Kita tidak bicara suka tidak suka olah secara personal, tapi secara organisasi harus ada pembenahan di sepak bola Indonesia, dan di PSSI-nya paling utama, karena PSSI adalah penggerak utama sepak bola saat ini, bahkan mendapatkan payung hukum kuat dari FIFA untuk menjalankan perbaikan-perbaikan di sepak bola Indonesia. Dan bola itu sekarang ada di tangan PSSI kan? Di tangan pemilik suara, anggota PSSI. Ya. Nah, itu harapan besar yang kita sandarkan pada mereka. Betul. Termasuk harapan seluruh korban. Almarhum itu 132 orang. Betul. Tadi Bung garis bawahi ya, dan saya sangat sepakat itu. Ini kan amanah dari mereka dan juga tentu keluarga mereka ya kan. Bagaimana agar ke depan sepak bola ini dengan semua pengorbanan mereka, termasuk mereka yang cedera, itu betul-betul bisa menjadi atau katakan menghasilkan sesuatu yang baik bagi sepak bola Indonesia. Tapi kalau setelah ini bagi seorang Akmal Marhali ke depan
Pak Akmal, apa yang Pak Akmal secara spesifik akan lakukan untuk mengawal perubahan sepak bola Indonesia ini, khususnya dalam konteks tadi itu memperbaiki ekosistem di aspek mananya kira-kira? Ya, saya pikir tidak bisa seorang diri untuk melakukan perbaikan, harus dilakukan secara berjamaah istilah saya gitu. Dan kalau selama ini supporter selalu menjadi korban terhadap kekejaman sepak bola kita, bahkan sampai ada yang meregang nyawa, sampai ada yang meninggal dunia. Ini waktunya supporter sepak bola kita ini berada di garda terdepan sebagai pahlawan perubahan sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan ke depannya, kita mendorong supporter sepak bola sebagai agen perubahan. Gitu kan. Untuk kemudian menjadikan sepak bola kita ini lebih berperadaban dan lebih bermoral gitu kan. Dan tugas inilah yang kemudian harus dijalankan oleh seluruh kawan-kawan semua di lapangan. Supporter harus mengawal rekomendasi tim pencari fakta dan supporter harus menjadi pahlawan perubahan sepak bola Indonesia. Menjadi pahlawan perubahan sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa di belahan dunia sana di barat alangkah mulianya posisi supporter sekarang. Kan? Klub-klub sepak bola ternama itu bahkan federasi nasional sangat mengedepankan atau mementingkan supporter. Harusnya Indonesia mencontohkan gitu. Betul. Kalau selama ini supporter itu udah objek penderita, objek penderita lah gitu. Sudah objek penderita pula. Sekarang ke depan supporter itu harus jadi subjek pelaku utama perubahan. Persis. Nah, itu yang menurut saya adalah sangat penting saat ini. Saya sering bicara dengan rekan-rekan supporter bahwa sebenarnya masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan supporter, bukan di pengurus PSSI. Ada di tangan supporter karena mereka sebetulnya stakeholder terpenting dalam sepak bola. Pemilik utama sepak bola adalah supporter. Kita setuju banget, sepakat kita. Thank you. Terima kasih banyak Pak Akmal Marhali. Sama-sama. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Akmal Marhali, anggota TGIPF yang melakukan investigasi terhadap peristiwa atau tragedi Kanjuruhan. Kita sudah simak tadi poin-poin penting yang diungkap oleh Pak Akmal Marhali, khususnya pasca terbitnya rekomendasi TGIPF akan kemana atau bagaimana sepak bola nasional kita. Tentu saja di sana ada peran dan posisi penting yang mestinya ke depan dapat diambil dan dimainkan oleh supporter sepak bola Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan. Terima kasih. Salam Bravos.